Kujang adalah salah satu pusaka tradisional Indonesia yang berasal dari tanah Sunda. Keberadaannya masih dilestarikan hingga kini, khususnya di Kota Bogor, kota di mana masa kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pernah berjaya. Hal ini ditandai dengan didirikannya sebuah monumen berbentuk kujang di tengah Simpang 3 Jalan Raya Pajajaran, Otista, dan Baranang Siang. Selain karena sejarahnya yang sangat erat dengan kemunculan pusaka kujang, Kota Bogor juga dikenal sebagai daerah dengan pengrajin kujang terbanyak. Salah satu pionirnya adalah Panupaan Kujang Pajajaran. Sampurasun. Nama Abah yang asli adalah Wahyu Afandi Suradinata. Tapi biasa masyarakat memanggil saya Abah Wahyu Kujang atau Aki Wahyu Kujang. Nah, kebetulan saya sampai dengan saat ini berprofesi sebagai pembuat kujang, pengrajin kujang, atau biasa disebut dalam bahasa Sunda kuno adalah guru tepak. Berawal dari kecintaannya dalam membuat kujang sejak tahun 1995, kini Ki Wahyu Kujang telah menghasilkan lebih dari ratusan karya pusaka yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dedikasinya dalam berkarya membuatnya mendapatkan banyak penghargaan serta apresiasi dari berbagai kalangan. Sampai dengan sekarang saya membuat replika kujang berdasarkan atau bersumber dari Pantun Bogor. Di dalam Pantun Bogor yang dipedar oleh guru saya, Ki Anis Jati Sunda almarhum, itu ada 6 jenis. Itu dari mulai ciung, kuntul, jago, naga, badak, dan bangkong. Itu. Tetapi ketika kujang ini akan dijadikan sebagai folklor Jawa Barat, maka tahun 2013 diputuskan kujang tidak saja 6 jenis, tetapi menjadi 7 jenis. Tambahannya adalah kujang wayang. Di dalam kitab Pantun Bogor itu kujang ada 4 fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah sebagai pusaka. Kalau kujang itu fungsinya sebagai pusaka, maka matanya dicocok salaka. Salaka itu logam mulia, ditutup matanya itu. Ya, bisa emas, bisa perak. Kemudian diberi muatan magis, dulunya begitu. Supaya ini dianggapnya bisa melindungi dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Gitulah kira-kira itu. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu untuk sekedar pakarang. Pakarang itu sekedar alat bela diri aja kalau terdesak. Karena kujang ini bukan senjata perang. Nggak mungkin kita perang pakai senjata yang pendek begitu. Ya, paling bisa dilempar ya. Nah, kalau kujang itu kujang pakarang, matanya tidak ditutup. Cuma ini dilabur racun menurut keterangannya. Dilabur racun, bisa ular, bisa, kemudian langir itu apa ya, skorpion ya, bisa gitu ya. Pokoknya racun lah. Supaya orang tergores sedikit saja, fatal akibatnya. Yang ketiga ya untuk pengarak. Nah ini pengarak tuh untuk mengarak, ini dia ada batangnya 1,5 meter atau 1,20 meter. Ini untuk mengarak
upacara adat, upacara keagamaan, dan upacara kenegaraan. Kemudian ada kujang pemangkas, itu untuk mencacar semak belukar yang akan dijadikan lahan pertanian. Kujang itu standarnya sejengkal, mungkin sejengkal orang Sunda ya, antara 19 sampai 20 cm. Itu ukuran standar. Nah sekarang untuk bagian-bagian kujang, nah ini saya ambil contoh, ini kujang ciung. Kalau melihat kujang seperti ini. Nah, kalau ditutup ini, ya, ini seperti kepala burung ciung. Nah ininya disebutnya beteng. Beteng ini tadah, ini tali pasu atau anak tadah. Ini congoknya, congok atau papatuk. Nah bagian belakang sini disebutnya tonggong. Di tonggong kujang ini biasanya ada luk, nah ini luk yang itu. Kemudian ada siih, jaluknya. Nah ciri khas kujang itu ada matanya, ya nih. Bolong. Tetapi kalau kujang itu kujang pusaka, menurut cerita pantun Bogor, Babat Pajajaran, matanya dicocok logam mulia. Tapi kalau tidak ditutup, itu biasanya kujang pakarang atau sekedar alat bela diri saja. Nah ini contoh yang kedua, ini kujang kuntul nih. Disebut kujang kuntul, kalau kita begini kan ini paruhnya panjang. Kemudian ada kepalanya, nong-nong gitu ya. Matanya selalu 4. Saya masih pegang tetekon. Tetekon itu aturan adat yang nggak tertulis. Jadi setiap orang yang ingin dibuatkan sebuah kujang pusaka, ya syaratnya ya saya harus tahu siapa dia itu. Terutama namanya, kemudian orang tuanya siapa, kemudian profesinya apa. Nah gitu ya. Nah itu dianjurkan oleh tetekon itu untuk ketika awal membakar lalu menempanya itu harus tidak dalam keadaan tidak makan dan tidak minum, artinya berpuasa atau mutih lah. Itu untuk kujang pusaka. Kalau kujang lain-lainnya bebas aja. Itu. Juga setelah kujang itu selesai nanti ya kujang itu diberi nama. Ya, namanya juga nggak seenaknya saya ngasih nama. Ya saya harus melamun. Mungkin ya tengahan malam apa untuk nama kujang ini. Tetapi sudah 1247 kujang pusaka yang saya buat, namanya nggak ada yang sama. Saya sendiri heran.
Saya sebagai pembuat kujang, saya bikin pamor. Pamor itu hiasan. Hiasan pada bilah kujang. Pamor yang saya ciptakan sudah ada 9. Ya. Contohnya dari pamor Waruga Sungsang, kemudian Paku Jajar, Hanjuang, Tapak Nanggala, Mega Sirna, Tirta Sadana, kemudian Caringin Kurung, Sekar Kadaton. Nah dari 9 itu diantara ada 3 yang sudah di hak ciptakan. Saya mendapat sertifikat dari Kementerian Hukum. Ada 3 pamor yang sudah diciptakan. Pertama Tapak Nanggala, keduanya Tirta Sadana, ketiga itu Caringin Kurung. Nah ini kebetulan ini ada seorang pemuda, pengusaha juga. Dia pesan kujang, saya buatkan kujang ciung mata 5, bahannya baja. Kemudian karena dia lahirnya hari Sabtu, maka pamornya adalah Tapak Nanggala. Ini akan saya lukis pamornya ini. Di dalam Panepan Kujang Pajajaran, saya mendirikan Panepan Kujang Pajajaran ini 2005. Itu ada visinya. Visinya, kujang bukan saja harus menjadi milik bangsa Sunda, tetapi harus menjadi milik bangsa di Nusantara. Kemudian ada misi, selain saya ini salah satu sarana usaha, juga saya pertama untuk memperkenalkan yang ada peninggalan Karuhun Sunda, yaitu yang disebut kujang, supaya orang tahu. Kemudian saya juga mengedukasi kepada mereka, sebab mereka itu umumnya kujang hanya tahunya seperti ini bentuknya. Ternyata ada 6 sampai ada tambahan 7 jenis. Nah ini perlu informasi. Itu upaya-upaya saya, dimanapun saya berkesempatan bicara tentang kujang, saya selalu bicara apa adanya.